Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan nyoba belajar gimana sih bikin bikin website menggunakan WordPress di hostinger, karena kebetulan saya lagi punya hak akses di hostinger. Oke, misalnya gini, saya sudah punya hostinger. Di hostinger ini, oke, saya akan masuk di situsnya hostinger, dan bukan yang gratis loh ya, harus pakai yang berbayar. Ya cari yang murah-murah aja kalau ingin bikin seperti ini, karena saya sudah komparasi beberapa di sini yang apa istilahnya harganya wajar lah. Memang masing-masing hosting ada kelemahan dan kelebihannya. Sometimes di hosting tertentu akses di layanan tertentu cepat, tapi layanan berikutnya ada lambat. Kalau hostinger ini di akses end-nya, di apa istilahnya, di situsnya itu diaksesnya standar lah. Dia nggak pernah, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah drop ya, alias nggak bisa diakses. Hanya emang rada kelemahannya sih untuk untuk masuk panelnya ini kadang nyantol gitu loh, kadang nggak masuk gitu loh. Tapi kalau selama websitenya bisa diakses nggak ada masalah. Ini kalau pas install awal itu yang rada lambat, kadang sih di jam-jam tertentu sih enggak. Ya tinggal dipilih mana hosting yang menurut kita nyaman. Paling enak sih sebenarnya punya server sendiri, tapi ya emang akan dapat kerjaan baru itu jagainin server. Oke, saya gini, saya akan buat, kalau saya membuat situs utamanya tentu kita nggak bisa lakukan di sini karena situs utamanya sudah jadi. Ini situs utamanya sudah jadi. Ya, situs utamanya ini sudah jadi. Ini saya gunakan WordPress. Nah sekarang kita akan buat menggunakan subdomain. Saya buat subdomainnya dulu, create subdomainnya dulu. Subdomain itu ini, kalau contohnya ini bkk.smkn 6 Jember. BKK ini subdomainnya. Atau kalau ibaratnya saya punya rumah, ini kamar khusus. Oke, ini saya sudah membuat banyak kamar-kamar khusus. Nah, saya akan buat sekarang subdomainnya contoh, jangan contoh deh, biar nanti masih bisa dipakai. Misal saya akan buat pelatihan grid, sehingga saya nanti punya satu subdomain namanya pelatihan smkn6jember.sch.id. Saya sudah punya subdomain pelatihan. Kita lihat di bawah subdomain pelatihan ada enggak? Oh ini, saya sudah punya subdomain pelatihan. Sudah. Setelah itu kita kembali ke hosting lagi. Kita kembali ke hosting lagi. Keliru ke hosting. Masuk lagi deh. Oke, ke hosting, plus klik lagi SMK6 Jember. Oke. Saya subdomainnya sudah. Sekarang kita akan membuat. Ini kalau kita cek ya, pelatihan.smkn6jember.sch.id. Moga-moga langsung bisa diakses. Nah, oke, sudah bisa diakses. Ini kan nggak ada isinya. Ini isinya masih kosong ya. Kan nggak mungkin kita bikin website hanya kosongan gini. Ini masih kosong. Ibaratnya engine-nya atau websitenya itu belum ditempelin, baru kamar doang gitu, atau kamar saja. Nanti dimarahin sama guru bahasa Indonesia. Oke, ini baru kamarnya saja. Nah sekarang gimana, ini ada isinya. Nah saya akan bikin isinya. Caranya gimana? Saya gunakan auto installer saja. Saya mau ribet install satu-satu. Kita gunakan auto installer. Oke,
Sekarang kita pilih, ibaratnya kita punya rumah, kita mau punya ya lapak atau rumahnya itu mau di model didesain kayak apa gitu loh. Mau pakai WordPress nggak boleh, kalau mau dalam bentuk PHP BB. PHP ini biasanya untuk apa ya, kayak obrolan deh ini, atau kita bikin untuk toko, ini dalam bentuk toko. Nah, ini contohnya kalau nggak salah toko.smkn6jember.id. Nah, ini gunakan bukan WordPress, ini gunakan ini PrestaShop. Ini tokonya. Dan nanti tampilannya kayak gini. Oh, keren. Ya, saya nggak bikin ini foto-fotonya nggak sih. Nanti kontennya ada tekniknya sendiri. Kita bisa belajar sendiri lah untuk nambah kontennya. Ada tekniknya untuk ganti-ganti konten ini. Hari ini saya nggak jelaskan ini, tapi saya akan jelasin gimana sih bikin ngisi ini supaya terisi. Nah, tergantung kita pilih mana. Pakai Joomla juga bisa. Hanya saya hari ini saya akan menambahkan gunakan WordPress. Menggunakan WordPress. Oke. Administratornya saya pakai admin. Karena mudah dikenalin. Karena kalau pakai nama kita kadang lupa. Saran saya ketik standar aja, admin. Untuk passwordnya isikan password yang biasa kita pakai. Oke. Administrator emailnya pakai administrator yang biasanya. Oke, alamat websitenya pelatihan SMKN 6 Jember. Nah, itu misalnya di atasnya. Oke, versinya biarkan saja. Ini gunakan bahasa apa? Misalnya pakai bahasa Indonesia. Kalau ada pilih aja bahasa Indonesia. Nggak ada ya bahasa Indonesia. FK. Oh, nggak ada pilihan bahasa Indonesianya. Kalau nggak ada biarkan aja Inggris. Kalau nggak ada biarkan Inggris. Biasanya sih ada. Ini kebetulan yang versi ini belum ada versi Indonesianya. Biarkan aja Inggris. Oke, require-nya dia butuh 50 MB. Kalau centang ini berarti kita masih punya tempat penyimpanan yang cukup. Ini sudah terpenuhi. Nah, ini jangan lupa, hati-hati nih. Ini ngarahnya kemana gitu loh. Kalau di sini nanti nindi yang ini nanti. Padahal kita nggak ingin, ini tetap jangan ditindih. Nah, ini harus kita ubah. Klik. Nah, cari pelatihan. Nah, ini pelatihan. Nah, ya. Sehingga nanti pelatihan ini kita menginstal, istilahnya kita install WordPress-nya di pelatihan ini. Sehingga nanti pelatihan ini akan berubah isinya WordPress. Oke, kita mau tambahin WordPress atau nggak usah? Kosongin aja. Kalau ini saya lebih sarankan biarkan gunakan standarnya, jangan diisi kata-kata lain. Biarkan dia gunakan standarnya. Biasanya kalau pakai diubah-ubah lagi bingungin kalau kita nggak terbiasa otak-atik WordPress, sebaiknya jangan deh. Hari ini saya nggak akan otak-atik ini biar nggak memusingkan saya. Oke, saya lupa, di sini sebenarnya kita boleh pilih HTTPS atau HTTP, terserah. Ada pilihannya di sini, tapi ini saya sudah kadung klik install. Oke, kita tunggu prosesnya. Kenapa saya lebih suka menggunakan WordPress? Karena pluginnya, tambahan-tambahannya itu lebih banyak dan banyak yang gratis ya. Walaupun yang berbayar juga banyak. Dan hampir semua banyak website instansi itu menggunakan WordPress. Ini contoh aja, misalnya Unet
.ac.id. Ini pakai WordPress. Tahunya dari mana? Ini kalau di WP admin. Nggak ada deh, sorry. Kelihatannya diubah anunya. Bukan unet sih. Kalau di luar ini, kalau yang ini sudah ganti lagi kelihatannya. Dulu gunakan WordPress. Ada beberapa website website perguruan tinggi itu masih menggunakan WordPress untuk situsnya. Ini sudah canggih kalau perguruan tinggi. Beberapa sekolah sih itu menggunakan WordPress. Oke, sambil nunggu ini. Oke. Sudah selesai ya. Oke. Ini barusan sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita cek di sini. Ini kita cek di sini. Kita refresh lagi. Cek. Nih, sudah. Jadi deh. Sudah. Berarti situs pelatihan.smkn6jember.ac.id sudah ada engine-nya, sudah menggunakan WordPress. Nah, gimana untuk adminnya? Ya, kita tinggal WP admin ini aja. Atau kalau enggak lewat situsnya sini. Ini bisa mengakses dari sini. Dashboardnya. Nih, buka tab. Ini dashboardnya. Masuk ke WP adminnya lewat dashboard atau ya lewat adminnya ini. Adminnya apa tadi? Tadi kan sudah kita daftarkan nama adminnya. Ya sudah, itu aja yang kita masukkan adminnya. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah jadi. Tampilan standarnya tadi standar kosongannya WordPress. Nih, kita pakai standar kosongannya WordPress. Nah, ntar nih pakai standar WordPress. Nah, saya pengen misalnya tampilannya ganti tampilan. Ini kebetulan gunakan bahasa Indonesia, gunakan translate. Oke, ini tampilan, saya pilih tema. Ini tinggal pilih mana yang mau kita pingin gitu loh. Saat ini temanya hanya ini aja. Kalau kita pingin ya klik tambah baru. Selama kita online kita boleh pilih sebanyak-banyaknya. Ini banyak pilihannya. Nih banyak. Kalau untuk sekolah, ini yang paling populer apa aja sih ini? Nanti kita tinggal pilih. Ntar moga-moga akses internet saya nggak lagi turun ini ya. Itu. Nih, kalau misalnya tampilannya ingin berbaris-baris seperti ini. Toko. Nah, kita bisa bikin toko dengan WordPress. Atau branding seperti ini. Nah, mana yang mau kita pilih? Tinggal kita pilih aja. Misalnya saya pingin yang lagi tren apa sih yang ada. Ntar, saya ubah jadi bahasa Inggris lagi ya. Karena kelihatannya saya lah kalau nggak bahasa Inggris aslinya lupa. Iris kalau nggak salah nama situsnya. Ini untuk situs untuk seperti majalah. Bentar, saya lupa nama.
Atau kita pilih salah satu aja deh. Kita pilih salah satu template yang mau kita pangdaki, misalnya ini. Coba kita preview. Hanya memang pada saat awal ini tampilannya akan seperti ini. Oke, kita install aja deh. Kita pilih ini. Pada saat awal memang tidak akan muncul seperti ini. Kenapa? Karena memang kita belum pernah ngepost atau kita belum pernah ngisi kontennya sama sekali, sehingga pasti konten awalnya masih kosong gini. Makanya biasanya di WordPress itu ada layanan untuk kita apa istilahnya ngopi konten contoh. Itu bisa, kadang ada beberapa template itu kita bisa nambahkan konten contohnya. Oke, kita klik activate. Activate itu mengaktifkan. Udah, berarti kita sekarang aktif di template yang ini. Themes, tema yang ini. Sehingga kalau ini saya refresh, nah tampilannya ini. Nah, kenapa nggak seperti ini? Karena kita masih belum pernah membuat konten di dalamnya. Kita masih belum buat tulisan. Nanti kita tinggal nyoba nih bikin tulisan, namanya siapa bisa diisikan di sini. Ntar moga-moga ini ada pilihan import ya. Biasanya kalau ada pilihan import kita enak ya, ada contohnya yang bisa kita bisa tambahkan gitu. Kalau ini kebetulan nggak ada contohnya. Oh, ini demo import, pasang import. Biasanya kita harus masang dulu pluginnya. Plugin itu apa? Plugin itu apa ya, kayak mesinnya lah untuk nambahin. Mulai menginstal plugin. Oh, berarti pluginnya harus diinstal dulu. Nih, ini diinstal. Tunggu prosesnya. Oke, kalau sudah kembali ke penginstalan yang diberikan. Oke. Oke, tinggal aktifkan. Ingat, kita begitu menginstal pastikan aktifkan. Dan perlu diingat, menu-menu ini tergantung temanya juga. Tergantung temanya juga. Kalau temanya beda, itu tentu menunya beda. Oke, ini kan ada contohnya. Oke, kita akan klik pilih. Nah, ini kalau yang ini premium jangan dipilih deh, bayar gitu. Ini saya pakai, jangan yang ini. Seronok lah. Cari yang ini deh. Oke. Kita tunggu prosesnya. Kok lama ya? Oke, kita tunggu. Oke, sekarang kita lihat. Jangan gini seharusnya. Ya apa-apa deh, ngawalin dari. Nah, ini hasilnya.
Nah, saya sudah punya situs keren. Tampilannya sama aja. Ada ininya juga. Nih, kontennya sudah jadi. Keliru sama aja sih sebenarnya. Pakai ini juga sama sih sebenarnya. Ternyata kontennya sama. Oke. Nih, udah saya sudah punya satu situs. Udah jadi, nanti kita tinggal ganti-ganti aja kontennya. Ini galerinya sudah ada, sehingga nanti kalau kalau kita mau ganti ya ganti saja di sini nanti. Ini kan di halamannya temanya, ini di postingnya ini. Semua posting yang sudah ini otomatis ketika kita import postingannya sudah ditambahin dari proses importannya itu. Nah, ini kan tambahin. Sebelumnya kan hanya ini aja, hello world ini. Hanya ini aja. Nah, setelah itu kan ditambahin beberapa ini. Ada juga rumor tentang COVID-19. Ini tambahin juga semuanya. Nah, tinggal ganti nanti ininya. Misalnya ini, edit. Nah, untuk ngedit-ngeditnya silakan belajar lagi nanti gimana sih menggunakan WordPress. Ada banyak tekniknya, ada banyak cara-caranya. Oke. Ush. Kok lambat. Moga-moga internet saya nggak lagi drop. Connect lah. Oh, oke. Sorry begitu masuk. Saya back malah bercanda ini internetnya. Pas lagi masuk keliru di back. Oke. Next. Ini dikasih tahu biasanya kalau awal kita masuk di satu tempat aksesnya, tutorialnya. Udah, kita tinggal ganti aja nanti di sini. Ini biasanya kalau muncul-muncul seperti ini karena akses internetnya nggak normal. Oke, saya kira itu dulu di sesi ini. Gimana sih bikin menginstal WordPress di hosting kita. Kita ketemu di sesi-sesi berikutnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.